Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulia Oktavia akan membrowsing tentang anatomi serta morfologi dari kelas Aves atau burung. Yang pertama yaitu kita melihat dari anatomi kelas Aves. Saya sudah mempunyai link sebelumnya yang telah saya simpan. Kelas Aves secara morfologi anggotanya memiliki sayap dan tubuh tertutupi bulu. Secara anatomi, cakupan bahasan dari kelas ini adalah bahasan organ-organ antar sistem, anatomi organ penyusun antar sistem, dan anatomi organ-organ secara keseluruhan. Yang pertama yaitu sistem otot. Sistem otot Aves yakni otot aksial dan hipobrankial yang mereduksi karena beberapa vertebrae mengalami fusi yang merupakan salah satu penyesuaian untuk terbang. Adanya persatuan yang kokoh antara vertebrae thoracalis dan lumbalis menyebabkan otot aksial kurang berfungsi kecuali di leher yang berkembang baik otot pectoralis. Fungsi penting pada saat terbang, otot apendikular terbagi dua, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Tungkai depan beradaptasi untuk terbang sehingga otot-ototnya sesuai untuk terbang. Sedangkan yang di belakang beradaptasi untuk berjalan atau berenang sehingga sesuai fungsinya. Ini merupakan bagian-bagian dari sistem gerak Aves. Sistem rangka. Sistem rangka Aves atau burung merupakan alat gerak pasif. Sistem rangka burung tersusun atas berbagai jenis. Yang ini merupakan tengkorak. Ini adalah tulang leher. Nomor 2 merupakan tulang leher. Nomor 3 merupakan furcula. Nomor 4 coracoid. Nomor 5 bengkokan tulang rusuk. Nomor 6 kel. Nomor 7 lutut. Nomor 8 tarsometatarsus. Nomor 9 jari. Nomor 10 tibia. Nomor 11 fibia. Nomor 12 femur atau tulang paha. Nomor 13 ixium. Nomor 14 pubis. Nomor 15 ilium. 16 tulang ekor. 17 pygostyle. Nomor 18 synsacrum. 19 scapula. 20 lumbra vertebrae. 21 humerus. 22 ulna. 23 radius. 24 karpal. 25 metakarpal. 26 jari dan 27 aulala. Selanjutnya itu masuk sistem pencernaan. Saluran pencernaan Aves terdiri dari atas mulut yang terdapat lidah, osofagus panjang di mana pada burung pemakan biji-bijian osofagus membentuk pelebaran ke ventral biasa disebut tembolok yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Ventriculus pada burung terbagi menjadi dua, yaitu proventriculus bersifat kelenjar, ventriculus bersifat muskuler. Intestinium tunae dan intestinium crassum dibatasi oleh seka coli yang panjang kecuali pada merpati. Seka coli pendek terlihat di kanan kiri intestinium hampir menuju kloaka. Pada burung tonjolan dorsal kloaka membentuk bursa coacalis atau bursa fabrici
Fabry yang berfungsi membentuk antibodi. Ini merupakan gambar dari sistem pencernaan nafas. Kelenjar pencernaan aves terdiri atas hepar dengan 2 lobus atau lebih, ada vesika velae kecuali merpati. Pankreas terletak atas pres descendens dan pres ascendens dengan ductus dan bermuara pada pres ascendens duodenum. Selanjutnya masuk pada sistem respirasi. Aves memiliki kantung udara selain paru-paru, yakni ada 5 kantong udara, yaitu cervicalis, interclavicularis, anterior thoracalis, posterior thoracalis, dan abdominalis. Udara masuk di rongga hidung menuju ke trankea, lalu ke bronchus primer, kemudian ke mesobronchus dan menuju bronchus sekunder, baru ke kantong udara. Jika akan digunakan, maka udara yang ada dalam kantung udara akan dikeluarkan kembali melalui bronchus sekunder dan parabronki ke paru-paru. Urutan paru-paru aves kecil dan penuh vaskulasi dengan kemampuan mengembang sedikit karena melekat pada costae dan vertebrae tracheae. Ini merupakan sistem respirasi burung, yaitu dengan bagian-bagiannya bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya sistem transport dan jantung. Pada aves, sistem ini sama dengan pada mamalia, dengan jantung yang terdiri atas 4 ruang, anterior dextra dan serta ventricle destra dan sinistra. Sinus venosus menghilang. Pembuluh darah yang masuk ke anterior adalah 2 vena cava dan 1 vena cava posterior. Sedangkan pembuluh darah yang keluar dari anterior ventricle dextra adalah aorta pulmonalis, dan dari ventricle arcus aorta peredaran darahnya ganda, tidak ada campuran darah. Ini bagian sistem transportasi dari aves. Selanjutnya sistem aeropotika. Sistem ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ginjal, ureter, koala. Ginjal jumlahnya sepasang, terletak di retroperitoneal di daerah punggung, warna merah coklat, terdiri atas 3 lubus saling berhubungan. Pada kranial terdapat kelenjar adrenalins. Jumlah pada ureter jumlah sepasang ke arah kaudal, bermuara dalam koala bagian uradeum. Koala adalah ruangan tunggal pada dinding sebelah dorsal, didapat buta fabriki. Terdapat 3 bagian, yakni urodeum adalah sebagai muaranya ureter dan saluran gonad. Selanjutnya copredeum adalah tempat bermuaranya saluran makanan, tidak ada vesika urinaria. Selanjutnya proctodeum adalah lubang keluar. Selanjutnya kita masuk pada sistem genitalia. Sistem genitalia ini pada burung terdiri beberapa organ. Yang pertama yaitu pada aves jantan terdapat testis sepasang oval terletak ventral dari lubus ren bagian kranial, epididymis sepasang kecil dorsal dari testis, suatu saluran yang menuju ke ductus deferens.
Ductus deferens, saluran sepasang agak berbengkok pada burung yang tua dan lurus pada burung yang muda. Ke kaudal menyilang ureter menuju ke koala. Koala adalah sebelah lateral tempat pada bagian urodium bermula di deferens. Kita masuk kepada Aves betina. Terdapat ovarium, oviduct, tuba, uterus, koala. Ovarium tunggal hanya kiri yang berkembang difiksir oleh mosovarium. Oviduct, saluran lurus pada burung muda, berkelok pada burung tua. Bagian dekat ovarium adalah infundibulum seperti korong dengan lubang ostium abdominalis menggantung pada mesosalpik. Uterus adalah bagian tuba yang membesar koala, tempat bermuara langsung dari uterus. Selanjutnya kita masuk kepada sistem saraf. Sistem saraf pada Aves ini dibedakan atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Terdapat dalam rongga tengkorak diliputi selaput durater dan piameter. Hemisfer cerebri meluas sampai selebelum di ujung depan tempat bulbu olfaktorius kecil sepasang. Mesencophalon sebagai lobus opticus bundar nampak cerebellum relatif besar termasuk rhombencephalon menuju ke arah kaudal medulla oblongata dan sebagian medulla spinalis. Ini merupakan sistem sarafnya. Selanjutnya kita masuk kepada morfologi dari Aves. Ini bagian tubuh dari Aves, yaitu pertama yaitu bagian kepala. Bagian kepala terdapat lubang hidung, terdapat sere atau keor, terdapat mata yang dilindungi oleh bulu halus. Selanjutnya terdapat membran niktilan di sudut mata, dapat ditarik hingga menutup mata. Terus terdapat lubang telinga, tapi tidak memiliki daun telinga. Selanjutnya terdapat paruh. Bentuk paruh pada Aves ini terbagi beberapa atau ciri-cirinya yaitu panjang, pendek, berkait, pipih datar, lurus, berigi, berkantung lebar. Ini merupakan bagian macam-macam dari paruh burung atau Aves. Selanjutnya badan. Badan berbentuk lonjong ditutupi bulu-bulu yang bermacam-macam. Morfologi bulu dijelaskan di bawah ini. Pertama yaitu ekor. Ekor Aves memiliki bulu-bulu yang berperan sebagai kemudi. Pengertian ekor adalah bulu-bulu ekor. Panjang pendeknya ekor pada tepi posterior ekor berbeda-beda yang memiliki ciri yang spesifik. Beberapa ciri ekor pada burung yakni panjang apabila ukurannya lebih panjang dari badan, pendek apabila ukurannya lebih pendek atau sama dengan panjang badan, rata apabila semua bulu sama panjang. Selanjutnya bulat apabila bulu tengah jauh lebih panjang
makin ke tepi berangsur memendek. Runcing apabila bulu tengah jauh lebih panjang daripada bulu yang lain. Selanjutnya masuk pada ekstremitas. Ekstremitas atau alat gerak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekstremitas kranial. Ciri-ciri sayap burung antara lain panjang bila ukuran dari bengkokan kedua sampai ke ujung lebih panjang dari badan. Pendek apabila bagian itu lebih pendek daripada bagian badan. Bulat bila primarius bagian tengah merupakan yang paling bulu-bulu panjang, sisinya berangsur memendek, berangkal dan ke ujung sayap. Runcing bila primarius paling ujung merupakan bulu-bulu panjang. Selanjutnya masuk yang kedua yaitu ekstremitas caudalis. Ciri-ciri atau sisi kaki Aves terbagi menjadi 4 yaitu sutelatia adalah apabila sisi tersusun saling menutupi. Reticulata bila sisi tidak teratur. Serrata apabila sisi pada tepi posterior tersusun begitu rapi atau tersusun berigi-rigi. Boatet adalah bila tersusun tidak bersisik. Ciri-ciri jari Aves yaitu rata. Jari pertama melekat pada ujung tertus seperti jari yang lainnya. Terangkat. Jari pertama melekat pada bagian yang lebih tinggi di atas pelekat jari yang lain. Ciri cakar Aves yaitu runcing, cakar melengkung dan runcing. Obtus, cakar agak melengkung ujung tumpul. Tipe-tipe kaki Aves yaitu seperti di gambar. Selanjutnya morfologi bulu Aves. Tubuh Aves hampir seluruh ditutupi oleh bulu-bulu. Bulu pada kelas Aves dibedakan dua macam yaitu bulu lengkap dan bulu tidak lengkap. Ini merupakan bagian dari bulu. Ini merupakan bagian bulu yang tidak lengkap. Selanjutnya manfaat bulu Aves. Bulu Aves berperan membungkus tubuh, menjaga suhu badan, dan untuk terbang. Warna bulu disebabkan oleh adanya substansi kimia dan elemen-elemen fisik. Warna bulu yang disebabkan oleh adanya substansi yakni karena adanya pigmen biorom yang menyerap dan memantulkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Warna-warna yang nampak yakni merah, jingga, kuning, hitam, kelabu, coklat, hijau. Warna-warna yang disebabkan oleh adanya elemen-elemen fisik seperti warna putih, biru, gemerlap, peran warna-warna bulu sebagai adaptasi tubuh dengan lingkungan untuk mengelabui predator serta untuk menarik pasangannya. Mungkin sekian dari saya tentang morfologi dan anatomi Aves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.